Haleluya. Selamat pagi saudara. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam satu khotbah memulihkan semangat yang patah. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat yang indah untuk kita mendengar kebenaran firman-Mu. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir sudah siap membuka hati dan pikiran supaya kebenaran firman Tuhan bisa masuk dalam hati setiap kami yang hadir. Bahkan firman Tuhan itu boleh memberikan kekuatan, menopang dalam hidup kami di saat kami lemah. Kami tidak patah semangat karena ada kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Pinjam lidah kami hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, khotbah saya pada saat ini, pada hari ini berjudul memulihkan semangat yang patah. Kita baca dulu satu ayat di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat memulihkan penderitaannya, tetapi siapa dapat memulihkan semangat yang patah? Saudara, patah semangat itu sangat berbahaya. Depresi akan berkepanjangan. Akibatnya tidak baik. Akibatnya fatal kalau orang sampai patah semangat dan depresi yang berkepanjangan. Saya membaca dalam satu tulisan, ada seorang wanita Thailand, dia sengaja mengumpankan dirinya ke dalam peternakan buaya untuk dimakan buaya, untuk mengakhiri hidupnya. Setelah diperiksa, suaminya berkata, oh itu istri saya yang mengalami depresi berkepanjangan dan dia tidak dapat mengatasinya. Jalan yang diambil adalah bunuh diri. Untuk mengakhiri penderitaannya, bunuh diri. Saya melihat berita di televisi berapa waktu yang lalu, seorang ibu dan seorang anak mengakhiri hidup mereka dengan minum racun. Karena depresi, malu, tidak tahu apa yang harus diperbuat karena banyak utang yang tidak bisa mereka bayar. Supaya lunas, supaya selesai penderitaannya, bunuh diri. Jalan yang diambil supaya terlepas dari penderitaan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, seorang murid Yesus yang disebut Rasul itu ada 12, dan satu orang yang bernama Yudas Iskariot. Karena dia menginginkan uang, dia jual Yesus 30 keping perak. Tapi pada waktu dia selesai menjual Yesus, dia tidak tahu hal yang akan terjadi pada Yesus. Pada waktu dia tahu, dia sangat menyesal. Uangnya mau dia kembalikan kepada para imam-imam, mereka tidak mau menerima. Dan dia putus asa, dia merasa kecewa, dia merasa bersalah, dia tidak bisa mengampuni dirinya. Jalan yang diambil, bunuh diri, menggantung diri. Yudas tidak masuk surga, dia masuk neraka karena dia bunuh diri. Karena apa? Dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jalan satu-satunya mengakhiri semua itu, berbuat perbuatan yang fatal. Saudara, kadang-kadang kita merasa tertekan, kita merasa bersalah. Kalau orang yang merasa bersalah, kalau orang yang tertekan, jangan kita hakimi, tapi mari kita ampuni. Setidak-tidaknya kita mengampuni diri kita sendiri, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Karena ayat Tuhan, firman Tuhan bilang, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu yang berlelah dan yang bertanggungan berat, aku atau Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi janganlah permasalahan itu kita tanggung sendiri. Mari kita membawa kepada Yesus. Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Mungkin di saat kita mengalami masalah yang sulit, masalah yang berat, kita melihat tidak ada pintu yang terbuka, tidak ada jalan yang terbuka. Kita tidak tahu apa yang harus kita hadapi.
Firman Tuhan bilang, mari, undangan dari Yesus, mari kepadaku, hai kamu yang bertanggungan berat, yang punya permasalahan berat, datanglah kepada Yesus. Berharap kepada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Saudara-saudara, dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apabila ia jatuh, tidak tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan, sungguh luar biasa keuntungannya. Apabila kita merasa lemah, apabila kita punya beban berat, sepertinya kita mau jatuh, tapi kita tidak tergeletak, karena Tuhan menopang dalam kehidupan kita. Amin. Sebab itu saudara, pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya untuk memulihkan semangat yang patah? Mungkin di saat kita putus pekerjaan, sakit melanda hidup kita, semua harta benda kita sudah jual, sepertinya luar biasa, tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan yang dapat memberikan kemampuan buat kita. Sebagai anak Tuhan, bagaimana kita memulihkan semangat kita yang patah, merasa luar biasa, tidak ada pertolongan? Firman Tuhan mengajar kita untuk untuk memulihkan semangat yang patah. Yang harus kita lakukan, hal yang pertama, nantikanlah Tuhan. Kalau saudara seperti mengalami masalah yang berat, tapi saudara bagaikan orang yang menanti-nantikan Tuhan, janji firman Tuhan itu berkata bagaimana? Ya, Yesaya 40 ayat 31 berkata demikian. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang tinggi. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lemah. Karena ada kekuatan yang menopang dalam hidup kita. Jadi kalau kita merasa lemah, tak berdaya, semangat ini patah, tidak tahu apa yang harus kita lakukan, ingat firman Tuhan, nantikan Tuhan. Nah, Tuhan akan berikan kekuatan baru, seperti raja wali yang terbang tinggi dengan sayapnya, tidak merasa lemah, tidak merasa letih, karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Saudara, pekerjaan nanti itu adalah satu pekerjaan yang sangat membosankan, sangat bosan, harus sabar, ya, itu menanti. Tetapi di balik penantian itu ada harapan yang luar biasa yang memberikan kemenangan kepada kita. Karena kita dibagaikan raja wali yang terbang tinggi naik mengatasi permasalahan hidup kita. Kita tidak mampu, tapi kalau Tuhan memberikan kita kemampuan, pasti kita akan sanggup. Apalagi permasalahan yang datang, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan. 3 hal ini yang selalu menyerang manusia. Ekonomi, keluarga, mungkin anak yang menyakitkan hati orang tua, atau kesehatan yang menimpa dirimu, membuat kita lemah, membuat kita loyo, membuat kita tidak berdaya. Tapi kalau kita duduk di kaki Tuhan, menantikan Tuhan, kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kita, kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, karena Dia yang memelihara hidupmu. Jadi kalau kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, yang tahu kebenaran firman Tuhan,
kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita. Nanti kata Tuhan dengan cara bagaimana? Duduk di bawah kaki Tuhan, bersate, bersaat teduh. Nantikan Dia, karena Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Dia yang memberikan jalan keluar kepadamu di saat engkau tidak berdaya. Janji Tuhan senantiasa, pertolongan Tuhan, janji Tuhan itu selalu ada dan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Kalau kita menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita pasti akan melihat pertolongan Tuhan pasti akan nyata dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak mau menantikan Tuhan, kita mengambil jalan pintas, tapi orang yang percaya kepada Tuhan yakin kalau dia berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Haleluya. Jadi kalau saat saudara merasa lemah, semangatmu tidak ada lagi, semangatmu patah, tidak tahu apa yang kau perbuat, mari menantikan Tuhan dengan duduk di bawah kaki. Curahkanlah isi hatimu kepadanya, karena Dia yang memelihara hidupmu dan hidup saya. Tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Di dalam kitab Korintus pasal yang kedua, 1 Korintus pasal 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita, apa yang tidak pernah kita inginkan, Tuhan berikan kepada orang yang menanti-nantikan Dia, kepada orang yang mengasihi Dia. Di saat itu kita boleh merasakan pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan melalui Roh Kudus ada dalam hidup kita. Yang kedua, berharap kepada Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tuhan itu adalah sumber pengharapan. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Roma pasal 4 ayat 18 berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan mendapat banyak bangsa menurut apa yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Sekalipun Abraham berharap, tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Karena dia tahu kalau berharap kepada Tuhan, lambat atau cepat, janji Tuhan itu tidak pernah berdusta. Waktu janji Tuhan datang kepada Abraham, dia berumur 75 tahun, kamu akan punya keturunan, akan menjadi seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di laut. Tapi Abraham bilang, saat ini saya belum ada keturunan yang menurut janjimu. Tapi dia tetap berharap, karena janji Tuhan tidak akan pernah meleset. 100 tahun umurnya, 25 tahun kemudian lahirlah Ishak. Lama sekali. Tapi Abraham tetap berharap, karena dia tahu kalau berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan berikan selalu kemenangan. Pasti selalu Tuhan berikan jalan keluar. Jangan sampai kita ambil jalan pintas, akan keliru. Tapi kalau kita berharap, menantikan Tuhan, luar biasa pertolongan Tuhan. Dalam ayat selanjutnya, Ibrani pasal 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu seperti saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tapi. Jadi pengharapan itu seperti saung yang kuat. Luar biasa saudara, kalau orang berharap kepada Tuhan. Kalau orang berharap kepada Tuhan, kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, dia seperti pohon yang ditanam di tepi
itu karena dia berharap dan mengandalkan Tuhan. Jadi kalau orang berharap kepada Tuhan, walaupun lambat, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, cara memulihkan semangat kita yang patah, kita harus sabar, menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena ada berharap kepada Tuhan, itu ada harapan yang pasti. Berharap artinya berkeinginan. Berharap artinya supaya keinginan saya terlaksana. Berharap untuk besok lebih baik dari hari ini. Sesuatu yang akan terjadi, itu harapan kita. Sesuatu yang baik yang akan terjadi. Karena itu yang menjadi pengharapan kita. Kan kita selalu berkata, biarlah hari ini, hari besok jadi lebih baik dari hari ini. Itu harapan kita. Jadi kalau orang yang berharap itu selalu memikirkan sesuatu yang lebih baik daripada sekarang. Yesaya 41 ayat 10 berkata, orang yang berharap kepada Tuhan itu seperti apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan tahu, karena ada yang memberikan kekuatan kepadanya, yaitu Allah. Janganlah takut, janganlah bimbang. Aku akan memegang tanganmu, akan menuntun engkau dengan kekuatan yang luar biasa. Kita tidak perlu khawatir karena tangan Tuhan menopang dan menuntun dalam kehidupan kita. Terhindar dari pikiran yang jelek. Jadi dengan kata lain, bagaimana mengatasi, memulihkan semangat yang patah? Yang pertama saya katakan tadi, nantikanlah Tuhan. Sabar menghadapi permasalahan, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan berharap kepada Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan, bersama teduh. Karena janji firman Tuhan tidak pernah meleset dalam hidup kita. Berharap kepada Tuhan, karena Tuhan mengatakan, aku akan memegang engkau, aku akan membimbing engkau dengan tanganku, membawa engkau pada kemenangan. Dan orang yang berharap dan menantikan Tuhan terhindar daripada hal-hal yang jelek. Dan dia dapat mengatasi permasalahannya. Dan satu waktu dia lihat luar biasa pertolongan Tuhan. Saya dapat bangkit kembali, saya dapat hidup kembali. Hidup bukan berarti sudah mati. Saya bisa memulihkan semangat saya, melakukan apa yang saya inginkan karena pertolongan daripada Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, terkutuk. Firman Tuhan katakan, manusia itu hanya seperti uap. Dengan apakah kita dapat andalkan dia? Tidak ada. Tapi kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, kalau orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, ini yang diberikan bagi luar biasa, saudara. Kita tidak mengalami hal yang fatal, tapi kita mengalami hal yang kemenangan karena kita bersandar kepada Tuhan. Kadang-kadang terjadi satu hal, kita tidak tahu jalan keluar. Seperti nyanyian ini berkata, terkadang kita merasa tak ada jalan keluar, tak ada waktu. Saya tidak tahu apa yang harus saya hadapi. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan,
manusia, firman Tuhan itu tidak masuk akal. Tetapi firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Firman Tuhan itu adalah yang memberikan kita kemenangan. Firman Tuhan itu yang membangkitkan kita dari kelemahan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Memulihkan semangat yang patah. Mari kita berharap dan menantikan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kadang aku merasa tidak ada jalan keluar, tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Tapi kalau saya ingat janji firman Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang selalu berharap kepadanya. Karena kalau dia jatuh, dia tidak tergeletak, tapi Tuhan selalu menopang dia. Berarti Tuhan selalu punya rencana yang indah dalam kehidupan orang yang berharap kepada Tuhan. Saya yakin lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, mungkin ada saudara yang merasa patah semangat, kehilangan pekerjaan, banyak penderitaan. Berharaplah kepada Tuhan